Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sabira Dwi Anggraini dari 2D S1 Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu, NPM C1C020133. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ada di video sebelumnya, yaitu tentang inventory. Nah, kita masuk ke bagian Financial Statement and Tax Effect of Cost Flow Methods. Jadi, bagaimana sih dampak dari penggunaan asumsi FIFO, LIFO, dan rata-rata terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan juga laba bersih yang akan dihasilkan? Nah, kalau menggunakan SAK-IFRS yang dijelaskan itu hanya FIFO dan rata-rata, karena LIFO tidak diperkenankan lagi oleh SAK-IFRS ini. Jadi berdasarkan survei dari perusahaan yang menggunakan SAK-IFRS, maka yang didapat itu bahwa 60% menggunakan metode average cost atau rata-rata, 40% menggunakan FIFO, dan ada 23% menggunakan keduanya untuk persediaan yang berbeda-beda. Lanjut ke bagian Statement of Financial Position Effect. Jadi, keuntungan dari penggunaan FIFO pada periode atau kondisi terjadi inflasi, maka nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi FIFO adalah yang paling sesuai dengan kondisi harga pada saat kita melaporkan laporan keuangan. Jadi dikatakan paling mendekati atau sesuai karena asumsi FIFO itu nilai persediaan barang dagangan akhirnya mengalihkannya dengan harga perolehan urut harga perolehan terakhir. Jadi harga perolehan terakhir itu adalah harga perolehan yang dekat dengan tanggal laporan keuangan. FIFO itu akan menghasilkan yang paling mendekati. Nah, kalau untuk average cost method, dia pasti akan berada di bawah harga sekarang atau current cost. Yang lebih parah lagi, LIFO sangat jauh berbeda dengan kondisi harga yang berlaku sekarang. Makanya, LIFO tidak diperkenankan lagi oleh IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi harga sekarang atau harga pada tanggal pelaporan. Nah, baik untuk nilai persediaan barang dagangan akhir dan laba bersih, kalau kita menggunakan FIFO itu akan lebih tinggi dibandingkan asumsi rata-rata dan asumsi LIFO. Oke, untuk using cost flow methods consistently, nah standar mengatur kita untuk menggunakan asumsi dalam menilai persediaan ini harus secara konsisten. Tujuannya agar pelaporan keuangan itu dapat diperbandingkan. Jadi kalau kita menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahun, maka para pengguna laporan keuangan akan susah untuk memperbaruinya. Jadi penggunaan asumsi arus harga perolehan, penggunaan metode untuk menilai persediaan itu harus dilakukan secara konsisten. Nah, untuk lower cost or net realizable value, jadi metode penilaian persediaan berdasarkan LCNR atau lower of cost or net realizable value memilih mana yang lebih rendah, apakah harga perolehan atau berdasarkan NRV atau net realizable value, bahasa Indonesianya nilai realisasi bersih atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. NRV dihitung dengan menggunakan harga jual dalam situasi normal dikurang dengan biaya yang harus kita keluarkan untuk menjadikan barang tersebut terjual. Kesalahan dalam persediaan atau inventory errors. Jadi, kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir atau kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan awal juga bisa. Tapi lebih lazimnya itu terjadi pada nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, kesalahan ini terjadi karena salah hitung, salah mengalihkan,
salah mengalihkan dengan harga perolehan per unitnya, atau kesalahan dalam kaitannya dengan pengakuan kepemilikan atas good in transit, syaratnya FOB destination point. Jadi kesalahan dalam penilaian persediaan ini akan berdampak pada dua laporan keuangan, baik pada laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Nah, karena persediaan ini akan muncul di dua laporan keuangan, dalam laporan laba rugi, persediaan ini akan muncul sebagai HPP. Sedangkan laporan posisi keuangan, persediaan ini akan muncul sebagai ending inventory atau persediaan barang dagangan akhir. Income statement effect. Bagaimana dampaknya pada laporan laba rugi? Nah, kesalahan dalam menilai persediaan yang berdampak pada laporan laba rugi itu pada dua akun, yaitu HPP dan net income. Kemudian, kesalahan dalam penilaian persediaan kalau dia mempengaruhi laporan posisi keuangan, itu bisa kesalahannya terjadi pada persediaan barang dagangan awal atau persediaan barang dagangan akhir. Nah, bentuk kesalahannya itu cuma ada dua. Apakah persediaan itu dinilai lebih rendah dari yang seharusnya? Kita sebut namanya under value, atau kesalahan itu lebih tinggi dari yang seharusnya. Kita sebut namanya over value. Nah, dampak dari kesalahan terhadap HPP dan juga net income itu juga ada dua kemungkinan. Apakah HPP-nya over value, apakah HPP-nya itu under value, apakah net income-nya over value, apakah net income-nya under value. Nah, untuk memahami bagaimana dampak kesalahan penilaian persediaan itu terhadap HPP dan net income, maka harus ingat rumus formula untuk menghitung cost of goods sold. Jadi cara menghitungnya itu, pertama persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian, maka hasilnya adalah cost of goods available sale atau barang tersedia untuk dijual. Lalu kalau cost of goods available for sale dikurang dengan nilai persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory, maka didapatlah HPP. Lalu dampak dari kesalahan persediaan ini akan berdampak itu hanya sampai 2 periode. Jadi misalnya periode tahun 2019, maka kesalahan itu akan terpulihkan di tahun 2020. Dampak dari kesalahan di tahun 2019 itu akan dinolkan dampaknya itu di tahun 2020. Kenapa bisa seperti itu? Bahwa kesalahan itu hanya berdampak pada dua periode karena ada keterkaitan antara nilai persediaan barang dagangan akhir di tahun 2019 itu akan menjadi nilai persediaan barang dagangan awal di tahun 2020. Jadi ketika terjadi kesalahan di persediaan barang dagangan akhir di 2019, maka kesalahan itu akan dibawa ke persediaan barang dagangan awal di tahun 2020 yang juga salah. Maka nanti hasilnya memang sama-sama salah, tapi dampak dari kesalahan itu sebenarnya menjadi nol. Masuk ke bagian Statement of Financial Position Effects. Kenapa sih kesalahan yang berdampak pada laporan posisi keuangan hanya diakibatkan hanya ending inventory? Karena yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada aset lancar dengan akun persediaan itu adalah nilai persediaan barang dagangan akhir, maka kesalahan itu hanya mungkin terjadi pada nilai persediaan barang dagangan akhir. Bagaimana kalau ending inventory yang salah itu adalah overstate, lebih tinggi dari yang seharusnya? Maka dampaknya terhadap aset itu akan overstate. Sedangkan untuk dampaknya terhadap liabilitas itu no effect atau tidak ada pengaruh. Sedangkan equity juga akan overstate. Kemudian kalau untuk ending inventory errornya adalah understate, maka aset akan dinilai understate, lebih rendah dari yang seharusnya. Lalu tetap tidak ada pengaruh pada liabilitas, kemudian equity juga akan menjadi understate. Statement Presentation and Analysis. Nah, penyajian dan analisis terkait dengan persediaan. Persediaan ini akan muncul di dua laporan keuangan. Dia akan muncul di laporan posisi keuangan pada bagian aset, tepatnya aset lancar sebagai ending inventory atau nilainya adalah dari nilai persediaan barang dagangan akhir.
Sedangkan persediaan juga akan muncul dalam laporan laba rugi, dia akan muncul sebagai harga pokok penjualan. Nah, pengungkapan dalam laporan keuangan, tepatnya dalam catatan atas laporan keuangan, itu harus mengungkapkan tentang pengklasifikasian inventory, pengklasifikasian secara kelompok besar, kemudian juga harus disebutkan menggunakan dasar penilaian persediaan apakah metode harga perolehan atau berdasarkan LCNRV. Kemudian juga asumsi arus harga perolehannya apakah FIFO atau metode rata-rata ataukah menggunakan specific identification. Nah, analisisnya rasio yang berhubungan dengan persediaan itu ada inventory turnover yang kalau di Indonesia kan itu adalah rasio perputaran persediaan. Definisinya adalah rasio yang menunjukkan berapa kali secara rata-rata dalam satu tahun persediaan itu dapat terjual. Jadi rasio yang menunjukkan berapa kali secara rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan itu dapat terjual dalam satu periode. Jadi ada rumus untuk menghitung rasio perputaran persediaan, yaitu cost of goods sold dibagi dengan rata-rata persediaan inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average inventory. Nah, rata-rata persediaan itu dihitung dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Untuk menghitung rata-rata persediaan yang tadi, untuk turnover yang bagus adalah yang inventory turnover-nya tinggi, karena menunjukkan dalam satu periode perusahaan kita mampu menjual persediaan kita itu dalam waktu yang cepat. Nah, itu kan bagus. Lalu rasio yang kedua namanya days in inventory. Kalau di Indonesia kan namanya adalah rata-rata umur persediaan. Apa yang dikatakan rata-rata umur persediaan yaitu rasio mengukur berapa hari suatu persediaan itu dapat langsung terjual. Nah, untuk menghitung days in inventory atau rata-rata umur persediaan itu adalah 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan inventory turnover. Days in inventory sama dengan days in year 365 dibagi inventory turnover. Maka dia antara days in inventory dengan inventory turnover dia berbanding terbalik. Kalau inventory turnover-nya tinggi angkanya, maka days in inventory-nya rendah. Karena inventory turnover itu menjadi pembagi. Maka kalau secara matematika, kalau inventory turnover angkanya tinggi, maka days in inventory-nya adalah singkat. Itu kan yang bagus. Tapi kalau inventory turnover-nya rendah, maka days in inventory-nya jelek karena waktunya panjang. Nah, terakhir untuk metode estimasi. Sebelumnya, metode estimasi itu adalah metode pengukuran yang digunakan untuk memperkirakan atau memperhitungkan dengan perhitungan angka sebagai tolak ukur yang jelas dan pasti. Ada penilaian persediaan berdasarkan metode estimasi. Yang pertama ada metode gross profit method. Dia ada 2 langkah. Yang pertama yaitu menentukan berapa harga pokok penjualan yang diestimasi. Caranya dengan mengurangkan penjualan bersih dikurang dengan estimasi laba kotor. Nah, laba kotor nanti diestimasi. Penjualan dikurang dengan estimasi laba kotor, maka dapatlah estimasi harga pokok penjualan. Langkah kedua, menentukan berapa nilai persediaan barang dagangan akhir atau ending inventory yang diestimasi. Caranya dengan menggunakan mengurangkan cost of goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan estimasi harga pokok penjualan tadi, maka dapatlah estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, maka kata-katanya bukan lagi ending inventory, tapi estimate cost of ending inventory atau estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir. Untuk menunjukkan bahwa nilai persediaan barang dagangan akhir ini bukan yang sebenarnya, tapi nilai yang diestimasi.
Yang kedua, ada retail inventory method atau metode harga eceran. Ini biasanya digunakan pada retail yang barang dagangannya itu dalam jumlah banyak, jenisnya sangat banyak. Jadi dia menggunakan metode atau sistem pencatatan periodik, tapi dia kesulitan untuk melakukan perhitungan secara fisik karena barang dagangannya itu banyak. Maka dia bisa menggunakan metode estimasi untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhirnya. Namanya Retail Inventory Method. Jadi itu saja materi inventory part 2 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.